Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya. Kita kali ini akan membahas tentang soal-soal simulasi P3K yang kemarin sudah dikeluarkan oleh PGRI Jawa Tengah. Simulasi yang pertama. Oke, kita akan bahas nomor 8 dulu. Pedagogis bagi seorang guru insya Allah sudah familiar ya. Pedagogis itu berkaitan dengan pengajaran atau mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, pengajaran di sini berarti mendidik atau memberi pengajaran pada orang lain. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D, bersifat mendidik. Oke, lanjut nomor 9. Saya pakai pulpen merah aja ya biar kelihatan. Oke, nomor 9 ada pertanyaan cekdam. Nah ini Anda semua harus banyak-banyak membaca referensi buku atau soal-soal latihan, karena soal-soal seperti ini kalau tidak latihan ya tidak tahu sama sekali ya. Cekdam itu apa ya? Cekdam itu kita cari di KBBI, rumus KBBI. Oh ya, saya sarankan ketika Anda belajar Anda bisa mendownload aplikasi KBBI untuk agar informasi yang diperoleh itu benar adanya. Oke, cekdam itu adalah tanggul yang sejajar dengan arus air untuk mencegah pelebaran sungai atau tanggul yang di pinggiran sungai itu. Oke, kita langsung dapat jawabannya bahwa cekdam jawabannya adalah berupa tanggul. Lanjut nomor 10. Postulat. Nah, postulat ini kalau saya tahunya adalah pemikiran seseorang yang belum tentu kebenarannya atau faktanya itu belum teruji. Kita cek di KBBI. Postulat. Oke, postulat adalah asumsi yang menjadi dangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Jadi belum teruji, tapi asumsi tersebut insya Allah benar ya. Berarti di optionnya kita bisa dapatkan jelas ini asumsi. Lanjut page 2. Oke. Kita menemui kata warkat. Warkat ini mungkin zaman sekarang sudah jarang sekali dipakai. Warkat itu langsung kita cari di KBBI ya, di spoiler. Oke. Warkat itu adalah surat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk pilihan ini adalah surat. Oke, bagaimana cara kita menentukan jawaban mana jika kita tidak tahu? Baiknya banyak-banyak latihan soal, itu yang paling utama sih ya. Tapi jika tidak ada, maka cari yang paling bentuknya paling beda gitu. Lanjut, nomor 12. Muskil. Apa itu muskil? Muskil ini, kalau saya tahunya, muskil itu adalah susah gitu. Sulit, susah. Angel, orang Jawa mah ngomongnya angel ya. Kita cari di KBBI muskil. Muskil. Salah ketik. Muskil itu adalah sukar, sulit, dan pelik. Wah. Berarti, saya tulis dulu ya. Muskil itu kan tadi sukar. Sukar atau sulit atau pelik. Nah, keadaan yang seperti ini kan menimbulkan sesuatu hal itu menjadi susah untuk menjadi mungkin gitu. Kemungkinannya itu hampir nol mungkin kemungkinan terjadinya, susah. Nih, tidak mungkin terjadi gitu. Karena keadaannya susah gitu. Berarti, nah ini karena simbolnya adalah antonim, maka pilihan yang paling tepat adalah yang ini, option B, mungkin. Oh ya, sebelum saya membuat video ini, saya sebelumnya sudah research terlebih dahulu tentang jawaban-jawaban soalnya ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir akan kebenaran jawaban yang saya sampaikan. Lanjut nomor 13. Anomali. Saya nih kalau dengar anomali langsung ingatnya grup band milik Ahmad Dhani. Dia ada kata anomali gitu. Anomali itu artinya adalah abnormal atau berbeda dengan kenormalan, tidak menyimpang dari yang sebelum-sebelumnya sudah ada gitu.
Coba kita cari dari KBBI. Anomali. Oke, anomali adalah tidak seperti yang pernah ada atau menyimpang dari yang sudah ada. Menyimpang dari yang sudah ada. Yang sudah ada itu kan namanya batas kenormalan. Jika sinonimnya dari batas kenormalan, maka yang jelas sinonimnya. Anomali itu antonimnya. Nah, baru benar. Yang option A yaitu normal. Oke, lanjut lagi pada soal yang selanjutnya. Plural. Wah, ini sering ada di materi TWK ya, TWK tentang kebangsaan. Pluralisme. Nah, pasti pernah dengar. Pluralisme itu beragam, banyak lebih dari satu atau jamak gitulah ya. Mau lihat di KBBI juga boleh, ntar bingung. Nah, ini plural itu artinya adalah jamak atau lebih dari satu, beragam lah pokoknya, banyak gitu. Nah, jika melihat dari optionnya, maka yang paling tepat karena dia bersifat jamak ya, si plural ini jamak, maka pilihan yang paling tepat, ini yang bikin bingung tuh ini sama ini nih. Nah, tunggal sama satu. Yang paling tepat adalah tunggal. Jamak balikannya tunggal. Gitu ya. Lanjut nomor 15. Makar. Ada makar. Makar ini kalau saya pribadi sering dengarnya di kasus politik-politik yang ada di televisi itu. Makar. Apa itu artinya makar? Kita cari tahu di KBBI. Makar itu adalah kata penghubung untuk menyatakan hubungan akibat makar. Saya salah dong. Makar. Nah, ini baru benar. Makar adalah, nah ini, akal busuk, tipu muslihat, atau orang zaman sekarang nih anak-anak nih tipu-tipu. Nah, tipu-tipu itu makar. Karena kita tahu ya semuanya ini sudah biasa di politik mah orang-orangnya nggak tahu, nggak ikut-ikut. Oke, makar itu artinya adalah tipu muslihat atau tipu-tipu. Tipu berarti antonimnya atau kebalikannya dari tipu. Jika orang yang suka tipu itu suka tipuan, suka menjadi pembohong, menjadi pemberontak, kebalikannya berarti ya jujur dong. Gampang kalau ini mah, asalkan tahu dulu artinya makar ya. Lanjut lagi nomor 16. Oh, ini sudah hubungan dari kata siang dan malam. Ini sering kali muncul di tryout soal-soal baik P3K maupun CPNS ya. Siang dan malam itu kan hubungannya, siang itu dan malam itu kan terang dan gelap, keadaannya terang dan gelap. Berarti hubungan keterkaitan antara kedua kata tersebut adalah mereka ini saling bertolak belakang. Bertolak belakang. Aduh. Nah, bertolak belakang. Siang jadi malam, ini satu terang yang satu gelap. Dari option yang ada di sini, manakah yang saling bertolak belakang satu sama lain? Putih keruh, no. Kalau dia bening baru. Pagi subuh lah, sama-sama pagi semua. Keras batu ya, batu itu keras, tidak bertolak belakang. Pijat, usap, sama. Jauh dekat, nah ini baru, apalagi tambahin di hati ya. Oke, jawabannya adalah yang ini. Lanjut nomor selanjutnya. Cepet ya. Nomor 17. Nah, ini. Ada titik-titik gurun sama dengan titik-titik hutan. Ini barangkali kemarin ada yang bingung, tapi sepertinya udah pada pintar-pintar semua ini. Gurun dan hutan keduanya berbeda banget. Beda keadaan banget. Yang satu gersang, yang satu subur biasanya ya. Berarti kalau di tempat yang gurun itu ada banyak apanya, hutan ada banyak apanya gitu. Sebenarnya saya ngejelasinnya gimana ya, karena saya kemarin kebetulan langsung dapat yang ini gitu. Nih, yang ini kan, kalau jenengan mungkin juga seperti itu, langsung dapat yang itu gitu aja. Karena pasir, gurun itu banyak pasirnya, hutan banyak pohonnya ya kan. Kenapa air dan kayu keliru? Karena hutan itu banyak kayu, tapi gurun masa banyak air? Mana ada ya. Oh, nih lucu lagi nih yang option D. Hutan itu seram kata siapa? Gurun itu dingin, itu kalau cuman malam aja, tidak pakem gitu. Hutan itu hantu, gurun itu unta. Oh, gurun itu ada unta, di hutan itu ada hantu gitu kali ya? Salah dong. Ini bisa jadi sih, hantunya bisa jadi. Oke, lanjut. Oh, ini
Gurun itu panas benar sebenarnya, tapi kalau misal hutan itu bukan hujan, baru option A itu bisa masuk. Misal hutan itu apa, sejuk, nah itu baru bisa. Itu ya. Lanjut ke nomor berapa nih? 18. Nomor 18 itu ada buas harimau, ada titik-titik kelinci. Oke, kita perhatikan. Ini kata sifat ya. Harimau dikatakan buas, berarti kelinci itu dikatakan apa yang sama? Iya, lucu bisa sih. Wortel jelas enggak, karena itu bukan sifatnya. Oke, yang paling tepat adalah karena ini ngomongin buas, berarti ini ngomongin sikap dia terhadap menanggapi rangsangan lain di luar gitu. Dia buas, berarti kelinci, ya jelas jinak tuh. Ya dia lucu, tapi ini kan ngomongin sikap respon. Kalau harimau itu buas, kalau kelinci itu jinak. Gitu deh. Lanjut. Nomor 19. Oke. Ada pesawat, ada udara, ada pilot. Sama dengan titik-titik lagi. Ini kita ngomongin, ini agak mudah sih sebenarnya. Pesawat itu kan nama kendaraannya. Udara itu adalah media yang dilewati oleh pesawat. Pilot itu adalah si pengendaranya. Dilihat dari optionnya, yang paling tepat adalah option B. Kereta adalah kendaraannya, dia medianya menggunakan rel agar bisa berjalan, dan yang mengendarai adalah masinis. Gampang kalau ini. Insya Allah, semoga semuanya nanti dimudahkan ya. Oke, page terakhir. Subtropis titik-titik sama dengan cemara titik-titik. Oke, kita bahas subtropis itu kan ada tropis, ada subtropis gitu ya. Subtropis itu nama iklim. Kalau Indonesia itu tropis, kalau subtropis itu iklimnya dia lebih, kalau kita kan panas gitu ya hawanya, kalau dia lebih dingin tapi kering, dingin kering, itu subtropis. Sedangkan cemara itu adalah salah satu jenis nama dari pohon. Nah, dapat nih, subtropis itu salah satu iklim, sedangkan cemara adalah salah satu pohon, atau nama lainnya itu jenis ya. Subtropis itu salah satu jenis iklim, cemara itu salah satu jenis pohon. Oke, sepertinya udah itu aja. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Nantinya akan kita upload video-video yang lain, pembahasan soal P3K yang lain, ataupun pembahasan yang lain. Jadi tonton terus video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi semua, dan saya doakan bagi semua yang tengah berusaha dan belajar agar bisa lulus tahun ini, bisa lulus dengan nilai terbaik dan maksimal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.